Perkenalkan, nama saya Kayla Febrianti dari kelas 85 absen 19. Saya ingin menjelaskan materi IPA bab 1 pengenalan sel. Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Para peneliti dari dahulu telah meneliti sel, sehingga muncul sebuah teori sel. Teori sel menyatakan seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Mikroskop. Tentu saja dalam meneliti sel-sel tersebut membutuhkan alat khusus, mengingat ukuran sel yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Alat untuk melihat benda yang sangat kecil disebut mikroskop. Mikroskop diciptakan oleh Robert Hooke pada tahun 1663. Selain itu, juga ada Anthony van Leeuwenhoek yang menciptakan sebuah mikroskop pada tahun 1674. Setelah mereka berdua menciptakan mikroskop ini, banyak ilmuwan lain yang berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop lainnya. Mikroskop cahaya. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang berlambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Perbedaan antara mikroskop monokuler dan binokuler terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, sementara mikroskop binokuler memiliki dua lensa. Semua benda yang disimpan di bawah mikroskop itu disebut dengan spesimen. Yang kalian nanti lihat lewat lensa okuler disebut objek gambar. Objek gambar tentunya diperbesar ukurannya sesuai dengan fungsi dari mikroskop itu sendiri. Mikroskop elektron. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Karenanya disebut mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Struktur sel. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda, yang disebut dengan organel. Organel ini memiliki fungsi masing-masing. Kemudian, secara umum struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, membran sel. Perbedaan sel dan sel tumbuhan. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya yaitu mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel, yakni partikel makanan, air, oksigen, dan sisa metabolisme tubuh, dan juga pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Nukleus. Nukleus adalah nama lain dari inti sel. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Mitokondria. Mitokondria terdapat pada hewan dan tumbuhan. Fungsi dari mitokondria adalah memproduksi energi melalui proses respirasi sel. Kloroplas. Kloroplas jelas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kloroplas mengandung zat hijau yang biasa disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia dalam sel. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Spesialisasi sel. Organisme yang memiliki satu sel disebut organisme uniseluler. Contoh organisme yang uniseluler yaitu bakteri dan protista.
Sedangkan organisme yang memiliki banyak sel disebut dengan multiseluler. Contohnya adalah manusia, sebagian besar hewan, dan tumbuhan. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini yang disebut spesialisasi. Spesialisasi pada tumbuhan secara garis besar dapat dibedakan pada bagian sel akar rambut dan stomata. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena permukaan akar membesar. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Di sana terdapat sel penjaga yang berada di sekitar stomata, berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Spesialis sel hewan, termasuk manusia, yaitu pada sel darah merah, sel saraf, sel otot, sel jaringan, organ, dan sistem organ. Sel darah merah dewasa terbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam meningkatkan oksigen. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi ke indera. Dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak, memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama untuk membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi ke tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Berikut adalah contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Sistem pernapasan yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Sistem gerak yaitu otot dan tulang. Sistem ereksi, ginjal, paru-paru, dan kulit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.